Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini ada tafsir Al-Munir mulai dari surat Al-Fatihah, atau artinya pembukaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-7 surat Al-Fatihah disebutkan syiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Al-Fatihah ayat 7 hingga akhir surah. Jika basmalah dianggap sebagai salah satu ayatnya, namun jika basmalah tidak dianggap sebagai salah satu ayatnya, berarti ayatnya yang ketujuh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Al-Fatihah ayat 7 hingga akhir surah. Surah Al-Fatihah mengandung 4 macam ilmu, salah satunya ilmu usul atau ilmu-ilmu agama yang pokok. Masalah uluhiyat terkandung di dalam firman-Nya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Masalah nubuwat terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Alladzina an'amta 'alaihim. Sedangkan masalah akhirat terkandung di dalam firman-Nya Maliki Yaumiddin. Hal yang kedua ialah ilmu furu atau ilmu-ilmu cabang. Yang paling besar adalah masalah ibadah yang terangkum ke dalam 2 hal, yaitu ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Keduanya berkaitan erat dengan urusan penghidupan yang menyangkut masalah muamalat dan munakahat. Hal tersebut menuntut adanya hukum-hukum yang mengaturnya sesuai dengan perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada. Hal yang ketiga ialah ilmu untuk meraih kesempurnaan, yaitu ilmu akhlak. Salah satunya ialah beristiqomah dalam menempuh jalan yang lurus. Hal ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya Iyyaka nasta'in. Adapun semua syariat tersimpulkan di dalam firman-Nya Shiratal Mustaqim. Hal yang keempat ialah ilmu mengenai kisah-kisah dan berita-berita tentang umat-umat yang terdahulu. Orang-orang yang berharga dari kalangan para nabi dan lain-lainnya tersimpulkan di dalam firman-Nya Allazina an'amta 'alaihim. Sedangkan orang-orang yang celaka dari kalangan orang-orang kafir tersimpulkan di dalam firman-Nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tafsir surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dapat dikatakan tergolong surat Makkiyah dan dapat pula dikatakan tergolong surat Madaniyah. Terdiri dari atas 7 ayat. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Fatihah ayat 1. Huruf ba yang mengawalinya adalah Bahaullah, yang artinya keindahan Allah. Huruf sin adalah Sanaullahi, yang artinya ketinggian Allah, sehingga tiada yang lebih tinggi darinya. Huruf mim adalah mulkullahi, artinya kerajaannya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ba merupakan permulaan isimnya bariun dan basirun, yakni yang menciptakan dan maha melihat. Sin permulaan isimnya yaitu sami'un, yang artinya maha mendengar. Mim permulaan isimnya yang menyebut majidun dan maliku, yaitu maha pemurah dan maha kuasa. Alif merupakan permulaan isimnya yang menyebutkan Allah. Lam permulaan isimnya yang menyebutkan latif, yakni maha lembut atau halus. Ha permulaan isimnya yang menyebut hadi, artinya yang memberi petunjuk. Ra permulaan isimnya yang menyebut rozak, artinya maha pemberi rezeki. Ha permulaan isimnya yang menyebut halim, artinya maha penyantun. Nun permulaan isimnya yang menyebut nafi, dan nur artinya yang memberi manfaat dan cahaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah dan segala syukur dipanjatkan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang berlimpah
kepada hamba-hambanya karena dia telah memberi petunjuk keimanan kepada mereka. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, yakni yang menciptakan makhluk, yang memberi mereka rezeki, dan yang mengalihkan mereka dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. 3. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Al-Fatihah ayat 3. Ar-Rahman, yang maha pengasih, yakni yang baik kepada orang yang bertakwa maupun kepada orang yang durhaka, dengan tetap memberi mereka rezeki dan menghindarkan mereka dari bencana. Ar-Rahim, yakni yang mengampuni dosa-dosa mereka di dunia dan menyayangi mereka di akhirat dengan memasukkan mereka ke dalam surga. 4. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Al-Fatihah ayat 4. Dibaca dengan menetapkan alif menurut qiraat Asim, Kisai dan Yakub, artinya dialah yang mengatur dan menguasai semua urusan pada hari kiamat nanti. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an walal amru yauma izilillah, yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Al-Infitar ayat 19. Adapun menurut ulama qiraat lainnya dibaca dengan membuang alif maliki, yang artinya dialah yang merajai segala urusan pada hari kiamat dengan perintah dan larangannya. 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, yakni kami tidak menyembah apapun selain Engkau. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, yakni hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan untuk beribadah dan tiada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat kecuali dengan pemeliharaanmu, serta tiada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali berkat taufik dan pertolongan darimu. 6. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Al-Fatihah ayat 6. Tambahkanlah hidayah kepada kami untuk memeluk agama Islam, atau kekalkanlah hidayah kepada kami untuk berpegang teguh kepada agama Islam. 7. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-Fatihah ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepadanya, yakni agama orang-orang yang telah Engkau anugerahkan agama yang hak kepada mereka dari kalangan para nabi dan para shodiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yakni bukan agama orang-orang Yahudi yang Engkau murkai. Alaihim waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat, yakni bukan agama Nasrani yang sesat, maksudnya agama orang-orang yang sesat dari Islam. Terdapat suatu pendapat yang menyebutkan bahwa orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang kafir, sedangkan orang-orang yang sesat mereka adalah orang-orang munafik, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal orang-orang yang mukmin dalam 4 ayat awal surat Al-Baqarah. Kemudian menyebutkan perihal orang-orang yang kafir dalam 2 ayat dan menyebutkan orang-orang munafik dalam 13 ayatnya. Disunahkan bagi pembaca seusai membaca Al-Fatihah ini membaca kalimat amin. Kalimat isim yang bermakna fi'il, artinya kabulkanlah atau perkenankanlah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.